Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Baik, kita akan belajar mengenai teks laporan hasil observasi. Mari kita simak secara bersama-sama. Nah, pada tampilan berikut ada 2 gambar. Kemudian coba kalian amati apa gambar yang terdapat pada tampilan tersebut. Selanjutnya, apakah kamu mengamati peristiwa tersebut menggunakan panca indera? Coba jelaskan. Yang terakhir, apa informasi yang kamu dapatkan melalui pengamatan menggunakan panca indera? Coba jawabannya kalian tulis melalui lembar kerja yang akan dibagikan oleh ibu guru. Selanjutnya, teks laporan hasil observasi. Apa sih teks laporan hasil observasi itu? Jadi, secara umum, observasi dapat diartikan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati suatu objek secara rinci dan detail. Objek yang menjadi bahan observasi bisa berupa benda, baik benda hidup maupun benda mati. Bisa juga hal yang bersifat abstrak atau sesuatu yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan keberadaannya. Misalnya fenomena alam tentang angin atau gempa bumi. Nah, pengamatan juga bisa dilakukan terhadap perkembangan budaya atau kondisi sosial ekonomi yang terjadi di sekitar kita. Kemudian, contoh benda-benda konkret yang dapat diobservasi ini bisa manusia, hewan, tumbuhan, transportasi, bangunan, dan lain-lain. Lalu, ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi ini yang pertama bersifat objektif, global, dan universal. Bersifat objektif, ini berarti informasi atau data yang diperoleh ditulis sesuai fakta tanpa ada unsur opini. Kemudian bersifat global, maksudnya menyeluruh atau mendunia. Yang terakhir universal, ini berarti bersifat umum. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah objek yang dibahas adalah objek tunggal. Nah, kegiatan observasi hanya dilakukan dengan satu objek. Misal, jika hanya dibahas tentang ayam, maka kegiatan observasi hanya dilakukan pada ayam saja. Jadi tidak membahas objek lain, misalnya sapi atau kambing, seperti itu. Kemudian, yang ketiga bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Nah, teks LHO akan membahas dan menjelaskan suatu masalah atau isu dengan pendekatan yang didasarkan pada prinsip dan metodologi ilmu pengetahuan. Ciri-ciri yang terakhir adalah membahas objek secara sistematis dan terstruktur yang merinci setiap bagian dengan objektif sesuai fakta yang ada di lapangan. Nah, ini berarti bahwa objek akan dianalisis secara rinci dengan mempertimbangkan setiap bagiannya dan menyajikan informasi secara objektif sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Ini menekankan bahwa teks LHO memiliki pendekatan yang teratur dan logis dalam membahas objek. Kemudian, apa fungsi teks LHO? Nah, fungsinya ini yang pertama melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Yang kedua, sarana untuk pendokumentasian. Yang terakhir, sebagai sumber informasi terpercaya. Selanjutnya, struktur teks LHO. Yang pertama ada pernyataan umum. Ini mengandung keterangan umum mengenai subjek yang dilaporkan, seperti definisi, pengklasifikasian, informasi tambahan sebagai pembuka. Kemudian deskripsi bagian ini berisi mengandung rincian yang dilaporkan pada teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, deskripsi manfaat ini menjelaskan manfaat objek yang diamati. Nah, ini ada contoh dari teks LHO yang ada strukturnya. Yang pertama ini definisi. Jadi di sini
definisinya menjelaskan tentang pengertian dari wayang. Kemudian struktur yang kedua, penjelasan umum yang mendukung pembukaan. Nah, ini dijelaskan juga mengenai lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor berasal dari Indonesia. Jadi paragraf selanjutnya ini atau kalimat selanjutnya mendukung dari kalimat yang pertama. Nah, ini contoh deskripsi bagian yang menjelaskan bagian-bagian dan rincian wayang secara detail. Jadi pada paragraf ini wayang dijelaskan lebih terperinci seperti asal wayang, asal pengertian wayang, kemudian wayang itu berasal dari apa, seperti itu. Kemudian di sini ada manfaat, contoh deskripsi manfaat menjelaskan manfaat dari wayang. Nah, di sini manfaat dari wayang dijelaskan bisa sebagai sarana pendidikan untuk menyampaikan ajaran-ajaran yang baik dengan cara yang menarik. Ini bisa digunakan sebagai media pembelajaran, kemudian sebagai sarana juga untuk pemerintah untuk menggunakan wayang sebagai media informasi. Demikian tadi pemaparan materi tentang teks LHO. Semoga materi yang diberikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.